Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'da amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, Ustadz-ustadzah yang telah mendukung saya dan rekan-rekan yang luar biasa sehingga kita bisa kumpul bareng, sehat bareng, dan insya Allah barokah bareng. Amin amin ya rabbal. Semoga siang ini penuh semangat, bukan karena nasi kotak, tapi karena cinta kita kepada masjid. Bapak, Ibu, dulur Banyumas kang kawula hormati. Kalau saya tanya, masjid itu untuk apa sih? Pasti jawaban klasiknya untuk ngaji, tadarus, sholat, dan lain-lain. Padahal pada zaman Rasulullah SAW, masjid niku pusat kehidupan umat Islam. Untuk ibadah iya, musyawarah iya, menolong orang yang sedang kesusahan iya, bahkan menjadi markas strategis umat Islam. Ibnu Khaldun, sejarawan Islam ngendika, fa inna inayatal muslimina bil masajid unwanu ma'ala umurid minat dini. Sesungguhnya perhatian kaum muslimin terhadap masjid adalah cerminan dari keadaan agama mereka. Nah, jadi kalau masjid sering kosong, ya kita ngacalah apa sih yang kurang dari kita. Supaya masjid orang monggo tempat sujud, yuk kita tengok 4 fungsi utama masjid yang bisa menghidupkan masyarakat. Yang pertama, masjid sebagai pusat sosial. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid adalah tempat belajar pertama dalam Islam. Buatan niku tok, masjid juga bisa damel panggonan silaturahmi, diskusi, nulungi wong-wong kang sing lagi susah. Masjid niku solusi amargi masjid panggonan kang paling leres nggih ngadu marang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, siapapun orang yang meringankan urusan orang lain, maka Allah akan meringankan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, masjid sebagai tempat pendidikan. Orang munggah go ngaji juz amatok, masjid itu tempat belajar pertama dalam Islam. Nah, sekarang lebih sering kosong. Padahal kalau dihidupkan kembali, Masya Allah barokahnya. Bisa buat latihan soft skill, latihan literasi Quran digital, bahkan latihan lomba debat. Nggak hanya pinter lomba debat di media sosial doang, kita juga harus pinter debat dalam agama. Nggih napa nggih? Tujuannya apa? Supaya anak-anak muda ngerasa akan masjid niku asik, nyambung zaman, lan tetap ngalap barokah. Lalu siapa yang memakmurkan masjid? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Siapapun orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masjid sebagai penggerak ekonomi. Nah, masjid juga bisa jadi penggerak ekonomi loh. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengatur zakat, infak, sedekah itu di masjid. Bahkan tidak hanya Rasulullah, para sahabat pun mendonasikan hartanya untuk kepentingan masjid dan orang-orang di sekitarnya. Agar apa? Boten sugih di dunia toh, tapi sugih teng akhir. Nah, sedekah sekedik, insya Allah bakal panen ekonomi sing kathah. Yang keempat, masjid sebagai penjaga budaya Islam Nusantara. Masjid kuwi ora ada sekang budaya. Wong Banyumas kuwi wonge unik, guyub, rukun.
Kenapa nggak dimasukkan dalam kegiatan masjid? Contohnya macopan Qur'ani, lomba pidato, festival hadroh, dan lain-lain. Ayo hidupkan masjid. Ayo hidupkan masjid, jangan cuma masuk, naruh sandal, lalu tidur. Jadi wong sing urip pakai masjid, ojo malah matani lampu masjid. Jangan isi masjid cuma dengan sajadah dan sandal, tapi isilah dengan cinta, sedekah, dan kegiatan. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Sore-sore adus nang kali Banjar, rame karo bocah sekolah. Masjide rame, atine dadi sabar, uripe masyarakat makin berkah. Nun wal qalami wa ma yasturun undur maqala wala tandur maqala aktafi bihadzal qadri syukran ala husni ihtimamikum wal ghairati min indillah wal ghalatati min indi nafsi wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.